Pak. Nggih, monggo. Sing pundi, Pak? Kok saking gua. Oh, tego to mriki gone. Nggih. Belah pundi, Pak? Niku lho. Oh. Nggih. Mboten apa niku, Pak? Duit. Pak, dari mana, Pak? Gua niku. Angsal duit jenengan saya mriko. Nggih. Boleh pegang, Pak? Boleh. Wah, beneran duit, oi. Boleh minta, Pak? Boleh, boleh. Ah, Bener. coba ambilin dong. Beneran ini, Pak? Ikhlas, Pak? Beneran nih. Coba lihat nih. Wah. Ini asli, Pak. Asli duit. Kok ada zaman sekarang gitu loh. Ya ampun nih. Ini asli enggak? Asli. Coba lihat sini sebentar. Duit ini, Jan. Ini beneran asli, oi. Oi, asli nih Jan. Eta asli ta. Duit naon ya, Ayo, ka dieu. Ini sekarang gitu Ini- nya. Itu. Batu ya. Tuh, Wah, harta karun. Masih nih Jan. ini orangnya. Ini orangnya. Oh, Jan. Ini. Assalamualaikum. Wah, uangnya banyak banget ini. Berarti ini di sini nih tempatnya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wah, kita habis subuh udah naik ke ini apa? Gunung. Nah, nggak apa-apa. Justru di balik habis subuh ini sedang dibukanya pintu-pintu rezeki dari Tuhan, ya. Jadi malaikat sedang bagi-bagi rezeki, ini tandanya. Untuk itu kita semangat dulu, yuk. Pokoknya Kita sapa-sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana sehat, bahagia. Mudah-mudahan kalian juga selalu sehat, bahagia, sejahtera, dan apapun yang menjadi doa-doa kalian akan terkabul dengan mudahnya, ya. Amin. Dan saya Kang Tarto dan juga TV Purwakarta siap dikir jalan menghibur kalian. siap Lalu. berdikir jalan, siap menghibur. Dikir itu ingat itu eling itu sadar. Dar. Jadi yang dimaksud dikir kita itu bukan tentang satu agama apapun, tapi itu global, universal. Kita Semua. mengikuti Tuhan yang universal, yang merangkul semua agama. Ya, jadi jangan fanatik terhadap satu agama. Jadi nanti kita sendiri yang terbatas. Kenapa? Tuhan tidak terbatas. Oke? Pada perjalanan kali ini kita mendatangi sebuah pegunungan lagi yang terdapat gua. Perhatikan di belah sana itu, di ujung tuh yang ada lampunya itu. Nah, ya. Jadi sampai sana siang kayaknya bisa. Ini nggak tahu siang ataupun sore, nggak tahu. Yang jelas ada sebuah teka-teki perumpamaan yang dijabarkan atau yang disampaikan. Kita wajibnya untuk membaca. Baca itu bahasa Arabnya ikro, bahasa Indonesianya baca, bahasa Jawanya maos, ya. Maus ya. Yang maos membaca. Membaca apa? Teka-teki perumpamaan. Di sini di lokasi itu ada goa yang tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, dan di situ mendapatkan sebuah banyak rahasia yang dijabarkan, ya. Jadi bisa orang masuk di dalam goa itu yang dinamakan goa gaib, alam gaib, keluar membawa uang. Wih. Katanya seperti itu, membawa Wah. banyak uang. Nah, kira-kira ada teka-teki apakah di balik semua cerita itu? Dan Kita juga ada erang-erang apa? Nah, kita ikuti sampai selesai karena di setiap sesuatu ada pesan-pesan cinta untuk kita dari Tuhan. Yuk, tetap lentur.
Oke. Itu tuh gunung itu tuh. Padahal cuacanya panas banget ini. Kita harus mendatangi gunung itu tuh. Berarti jalan kaki kurang lebihnya ada berapa kilo nih, dari turun dulu terus naik lagi ke sana. Kurang lebih 5 kilo. Berapa ton? Nggak apa-apa lah ya, yang penting kita tetap semangat, tetap spirit. Untuk apa sih tujuannya, Kang? Untuk menipu orang ya? Jalan dong. Jualan agama ini. Ya, itu ya. Makanya jadi orang-orang yang luas pemikirannya, yang netral ya. Netral itu apa? Nol ya. Jadi jangan terlalu berfokus yang buruknya, tetapi saya bilang, saya sering mengatakan bahwa dalam setiap sesuatu yang baik ada hal buruknya, begitu juga dengan sebaliknya. Dalam setiap sesuatu yang buruk ada hal baiknya. Kita terima keutuhan itu, keutuhan yang ada dari Tuhan. Semua adalah pembelajaran buat kita juga ya. Baik itu jelek, baik itu buruk adalah sebuah ilmu. Karena yang kita alami nanti juga ada mengandung ilmu. Biar kita tahu, bisa memilah-milah gitu maksudnya. Oke, lanjut dengan lentur. Budayakan lentur batinnya ya, jangan kaku. Yuk, boleh disambil bernyanyi boleh atau apa ya, biar melatih kita merangsang untuk lentur gitu. Oke ya. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Ada sebuah misteri ya. Misteri itu sesuatu yang masih janggal, yang belum terpecahkan ya. Makanya kita gali, dan mudah-mudahan setelah tahu bisa menambahkan pengalaman ilmu utuh ya. Di gunung itu ya ada sebuah gua. Gua itu tapi ada anehnya apa? Bisa tiba-tiba hilang gua itu. Maksudnya di lokasi itu kok hilang. Ini sudah dibuktikan berkali-kali. Nah, pada hari ini mudah-mudahan tidak hilang karena diyakini atau diduga itu gua alam gaib. Percaya nggak? Nah, ini lagi. Tapi ada yang lebih ini apa namanya, mengagetkan saya. Ada beberapa orang yang masuk gua sana dan mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang di dalam gua itu, katanya di alam gaib itu. Nah, tenang dulu, lentur dulu. Nah. Jangan langsung berkomentar jelek dulu. Kita ikuti dulu bagaimana maksudnya. Yuk. Aduh. Oke. Wah. Masih semangat kan? Masih semangat? Masih pagi-pagi kita yang semangat ini. Nah itu, turun dulu ke sana, ke dasar, terus naik lagi ke sana tuh. Di putih-putih itu tuh. Tetap semangat. Ada menanjak ya, karena seperti dalam kehidupan nyata ini ada menanjak dan menurun. Kita nikmati saja ya. Pun capek, tapi jangan dirisulo ya. Tahu dirisulo enggak? Mengeluh. Karena semakin kita mengeluh, semakin dipersulit hidupnya. Yuk, tetap optimis, semangat, yakin pasti bisa tercapai apapun keinginan kita. Itu kuncinya ya. Kita pancarkan sesuatu yang positif terus, memancarkan sesuatu yang indah-indah. Jadi berpikiran yang positif. Izinkan kita untuk apa? Untuk kecukupan maksimal ya. Artinya apa? Jadi berlimpah, cukup gitu deh. Yuk. Nah, ini keluar dulu dari aplikasi itu. Apa? Kita masuk ke aplikasi baru yang namanya aplikasi Bahagia Senang Syukur. Ada orang. Pak? Nggih, monggo. Sing pundi, Pak? Kok saking gua. Oh, Teguh to mriki gone. Nggih. Belah pundi, Pak? Niku lho. Oh. Nggih. Mboten apa niku, Pak? Duit. Pak, dari mana, Pak? Gua niku. Angsal duit jenengan saya mriko. Nggih. Boleh pegang, Pak? Boleh. Wah, beneran duit, oi. Boleh minta, Pak? Boleh. Ah, Bener. coba ambilin dong. Beneran ini, Pak? Ikhlas, Pak? Kok bisa di dalam ada duit, Pak? Masih banyak di sana, Pak? Masih. Masih. Coba, mana duitnya? Pengen lihat. Wih, beneran nih. Coba lihat nih. Wah,
Ini asli, Pak. Asli duit. Kok ada zaman sekarang gitu loh. Ya ampun, ini asli enggak? Asli. Coba lihat sini sebentar. Duit ini kan. Ini beneran asli, oi. Oi. Asli nih, Jak. Eta asli ta. Duit naon ya, Ayo ka dieu. Ini sekarang gitu Ini nya. Buat kamu aja. Buat saya. Ya. Buat Ayo beli es ini juga mau tak bagi-bagi. Astagfirullahaladzim. Icip mama dibager. amat ya nya. Ini juga mau dibagiin juga. Ini buat kita bertiga. Iya. Oke. Mau lagi nggak kurang nggak? Enggak, Pak. Saya takut palang ini. Buat Bapak aja, Pak. Buat Bapak aja, Pak. Mana tambahin lagi? Aduh. Makasih. Kasih asli ya banyak. Teng mereka niku bani. Oh, nggih. Monggo. Oke, Pak, matur nuwun, Pak. Baik, ya teman-teman. Ini bukannya apa-apa. Beliau mencontohkan untuk mengalirkan ini baik ya. Ini pun nanti kita juga alirkan juga ya buat orang-orang membutuhkan ya. Tapi kita kaji dulu benerkah di itu ada duitnya. Maksudnya ada apa nggak tahu lah. Udah yuk. Beneran ini. Ini pegang dulu nih. Pegang. Hei. Yuk. Berarti goanya nggak hilang ya. Ditutup ini nih. Ditutup oleh apa namanya ilalang ini nih. Ya ini rumput tuh. Loh tadi bocah lewat mana tadi bocah? Orang tadi lewat sini gitu nih. Iya nih tuh. Oh berarti ketutup ini nih. Bukannya hilang. Ya kan? Nih. Kok aku tuh tutup aja gini? Aduh. Nih. Di sini masuknya nih. Wow, ini kan. Dalam banget ke sana nih. Nih, perhatikan nih. Tuh. Kelihatan nggak? Iya. Oke, kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Saya melihat orang. Ada orang? Iya. Kayak nenek-nenek. Tadi dulu. Tuh. Dia, yuk masih di sini. Apa sini? Tuh. Itu orang kan? Tuh, itu kayak nenek-nenek. Punten, Nyai. Maaf sebentar. Itu orang kan? Astagfirullahaladzim. Naon nya, woi. Entar dulu. Culik apa jelema ieu, Mai? Jelma, kita mau perempuan. Awewe nya. Tapi tua kelihatannya. Entar dulu yuk. Punten. Mana? Itu masih ada. Ini masih ada. Ini nih. Maaf Nyai. Mohon sebentar. Saya pengen bicara sebentar. Ini siapa? Maaf. Entar dulu. Lu aja nih ya, gelis. Maaf. Gelas. Maaf sebentar. Cuma pengen tanya-tanya dulu sebentar. Nyai. Maaf. Ini siapa? Maaf. Ibu lagi ngapain di sini? Kok di dalam goa, Bu? Bu? Saya orang baik-baik, Bu. Mohon maaf. Saya cuma pengen nanya. Iya, saya Tarto dari Cilacap. Nggih. Iya, Bu. Maksudnya gini, saya pengen tanya, jenengan siapa kok di dalam sini? Maksudnya pengen tanya aja. Iya, kok perempuan ibu-ibu ada di sini sendirian lagi? Hah?
Di kamarnya masih ada nggak di kamera? Coba lihat, lihat. Itu masih ada nih ya. Masih ada. Ada nih ya. Mana? Bu. Ah, bukan orang kamu. Ah, bukan orang. Setan berarti. Coba Jabang bayi. Tadi dulu. Tuh. Berarti ini bukan orang. Coba lihat tadi. Mananya? Aneh ya. Jadi merinding malah. Aduh, lari aja nih. Tadi nggak merinding, tapi setelah hilang jadi merinding. Hehehe. Tuh. Tadi beneran kan? Orang kan? Nyata ini ya. Asli ini ya. Tapi di sini banyak kabutnya nih, kotor banget nih. Kayak hujan abu nih. Hujan apa nih ya? Di sini nih. Punten. Assalamualaikum. Punten. Tak dulu nih kita. Ini mungkin diceritakan tadi tuh. Yang berubah-ubah menjadi kayak putri cantik ini mungkin nih. Tapi kalau dari pandangan saya itu kayak kulitnya udah keriput. Iya, tua itu. Udah yuk. Yomo ya cantik ya. Iya gelis. Bah. Kali yomo ya. Punten. Assalamualaikum. Wah, ini jurang nih. Jurang. Kepleset, hati-hati ya. Kita dulu nih. Punten. Wah. Kayak gini bisa. Nih, guanya panjang banget ke sana tuh. Coba lihat. Tuh. Punten. Nyai. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurna ingsun. Hah? Hah? Mana? Tadi dulu. Ah, tadi dulu ah. Ini tegang loh. Tadi dulu. Itu hijau-hijau itu. Ya kan saya bilang apa? Tadi dulu. Eta itu. Ah, jadi merinding saya ah. Tadi juga ngilang. Tadi pelan-pelan dulu. Punten. Nyai, Bu. Kita pas-pasan nih, masa bisa ngilang nih, bukan manusia. Bukan orang. Lah jalma. Tuh. Coba lihat dulu. Kita perhatikan dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita lihat dulu. Apakah dia benar-benar manusia atau bukan. Masalahnya tadi hilang. Kakinya itu tanah enggak? Kakinya tuh. Kakinya yang mana ya? Tuh. Yang itu tanah kan tuh kan? Oh enggak? Kakinya ada dua ini ya. Enggak yang itu tanah. Ngambang. Iya, ngambang mo. Astagfirullahaladzim. Asli mo. Nyai. Punten. Ada bayangannya ya. Ah. Oh ya tuh. Berarti Pas dulu. Kita pastikan dulu. Punten. Mohon maaf Nyai. Punten. Maaf. Kita bisa ngobrol sebentar Nyai. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Punten. Maaf Nyai. Saya cuma memastikan ini orang atau bukan. Maaf. Astagfirullahaladzim. Tapi mukanya serem banget. Mukanya hitam. Hitam. Apanya hitam? Mukanya. Mukanya hitam. Wah. Belum mandi apa ya? Jangan-jangan mau belum mandi diam. Punten Nyai. Assalamualaikum. Maaf. Bau banget. Kita bisa ngobrol sebentar Nyai. Gini. Misalkan saya Tarto dari Cilacap. Kami hanya pengen bertanya tentang goa ini Nyai.
kamarnya masih ada nggak sih? Ada nih ya. Ma maaf Nyai, maaf. Kok rasa bukan orang nih ya. Tadi ya, hilangnya itu pelan-pelan, lep gitu. Tadi dulu. Alah, kalau memang jodoh kita pasti bertemu lagi aja deh. Kita nggak usah mengejar-ngejar yang nggak pasti ya. Kita mengkaji dulu. Itu aja godaan kita mungkin ya. Ya nggak tahu itu godaan apa. Supaya kita menghabiskan waktu buat kita. Yuk kita langsung saja to the point. Bertemu kegaiban di sini. Supaya kita gamblang sebenarnya di sini tuh apa? Kok bisa ada banyak uang di sini? Maksudnya orang-orang bisa kaya setelah di sini gitu maksudnya. Yuk. Kita masuk itu dong. Tadi kita tas itu ya. Ya iya. Banyak itu kan. Di dalam sana mungkin. Assalamualaikum. Jangan ada yang itu, Bang. Punten. Mbak, Habis yang pisan ini. kok kayak ada bau-bau duit apa ya, Kang? Ya ini mungkin ada ciri-cirinya ini nih. Punten. Assalamualaikum. Tenang aja. Tuh, menggol ke sana tuh. Tuh. Tadi kayak saya lihat yang terbang-terbang deh. Kayak banyak terbang-terbang gitu kayak kertas-kertas gitu loh. Terbang. Wis terbang. Ya mungkin duit mungkin atau terbang-terbang ke sini nih. Apa mungkin? Tapi kayak banyak terbang-terbang ini kayak pernah lihat itu nggak apa? Mercon ketika habis di itu habis meledak itu udah kayak gitu persis tadi di sini nih. Kosong apa ya? Nggak tahu. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Yuk, kita udah masuk dalam banget nih. Kita hafal jalannya enggak? Takutnya nyasar lagi. Nih. Wah. Punten. Aduh. Assalamualaikum. Itu. Wah, Bata Karun. Mas ini ya. Ini orangnya. Ini orangnya. Oh, iya. Ini. Assalamualaikum. Wah, uangnya banyak banget ini. Berarti ini di sini nih tempatnya. Tadi nggak si itu siapa tadi bapak-bapak tadi? Ini kuda di sini. Maaf Nyai. Mohon jangan hilang lagi. Saya pengen ngobrol sebentar. Wah, boleh saya masuk Nyai? Boleh. Alhamdulillah. Dulu. Ini buat apa Nyai? Boleh saya buka Nyai? Maaf ya, maaf ya. Sebelumnya kami mohon maaf Nyai bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Nggih. Nggih. Perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Nggih, Mbak. Saya bersama dua teman saya ini membawa senter. Mohon maaf bila silo. Ini maksudnya bawa kamera. Mohon izin untuk mengambil gambar jenengan. Foto kayak di foto gitu. Nggih. Maaf ya. Gini, Bang. Jadi pertama saya kesini itu untuk bersilaturahmi kali panjenengan. Kebetulan saya bertemu dengan panjenengan di sini. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada panjenengan tentang goa yang katanya gaib, banyak uangnya. Maksudnya tadi tentang orang yang keluar masuk di dalam goa ini, kok dapat uang itu bagaimana Mbak? Ceritanya seperti apa? Bukan begitu Mbak, mohon maaf gini. Maaf Bang ya. Jadi maksud saya kesini Mbak, bukan hanya untuk meminta uang, bukan. Tapi saya kepengen mencari ilmunya, itu maksudnya seperti apa Mbak? Nggih Mbak.
Ya, insya Allah saya akan berusaha sekuat mungkin untuk mau mendengarkan jenengan, menerima apapun yang jenengan sampaikan, biar kami cerna dulu, tampung dulu, dan kami cerna. Insya Allah lah, kalau memang saya sudah paham, dan kalau memang ini baik, insya Allah kami siap untuk berbagi kepada sahabat-sahabat kami. Berarti gini teman-teman, kurang lebihnya adanya alam gaib ini ternyata adalah sebuah makna perumpamaan, ya, makna siloka, yang ternyata kita harus bisa memasuki kegaiban dalam diri kita masing-masing, kegaiban dalam diri kita, sehingga bisa tembuslah kepada keberkahan dari Tuhan. Misalnya kepengen rezekinya mudah, itu sangat mudah bagi Tuhan untuk memberikannya ketika kita bisa menyelaraskannya dengan Tuhan, ya, selaras dengan energi alam gitu, maksudnya energi alamiah. Nah, tapi disinilah Mbah, banyak orang-orang yang tersedak, gagal paham, ataupun karena tidak bisa menembus Mbah. Oh baik, katanya jangan dihiraukan saja yang belum paham, suatu saat akan paham. Ternyata tadi kata Mbah, kegaiban dalam diri kita yang tertutup oleh ego, tertutup oleh pikiran negatif, emosi-emosi negatif yang mengendap dalam diri kita, sehingga terhalang, sehingga tidak bisa mengalami keberkahan dari Tuhan. Ternyata karena menurut Mbah tadi, kita semua sejatinya sudah berlimpah, sudah diberi kecukupan. Jangankan uang, segalanya sudah ada. Karena Tuhan itu tanpa batas. Ketika kita bisa terhubung langsung dengan Tuhan, sama halnya tapi tidak ada batas, cuman kita sendiri yang membatasi itu. Baik Mbah, apakah ada cara yang mudah Mbah untuk supaya orang-orang yang nggak paham menjadi paham, sehingga mereka bisa sukses Mbah, maksudnya? Okay. Katanya kalau memang sudah jodohnya, mau nggak mau kita tuh harus bisa, kata Mbah, menerima keutuhan, ya. Jadi yang jelas tadi untuk melepaskan semua beban pikiran yang tidak nyaman dalam diri kita itu dilepaskan. Biarkan terurai mengalir ke semesta ini, dan kita yang ada tinggal bersyukur, ayem tentrem gitu. Berarti terus bagaimana duitnya datang itu Mbah? Baik, ketika kita menanggalkan logika, uang itu bisa datang dari mana saja, ya, dari sumber-sumber baik itu yang terduga ataupun yang tidak terduga, ya. Jadi kita tidak usah berpikir yang dilogikakan saja. Itu urusan Tuhan, entah itu mau ngasih dari dagangan, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari bisnis atau yang lainnya. Itu kita jangan terjebak atau memaksa harus datang dari usaha saya gitu Mbah. Berarti si Mas tadi ini di sini tuh bukan dapat dari sini uang tadi, memang dari hasil kerjanya dia sendiri. Nah ini untuk apa Mbah, uang-uang ini? Oh, untuk afirmasi, untuk meyakinkan pikiran bawah sadarnya gitu Mbah. Oh baik Mbah, ini luar biasa. Kira-kira teman-teman bisa nangkep nggak nih? Bahasanya sangat lembut, sangat dalam. Kalau kita terjebak di sini, mungkin kalian akan selamanya terjebak, selamanya akan menjadi orang-orang yang kesusahan. Nih ya, digali di sini. Ternyata dari peribahasa beliau sampaikan, betul seperti tadi, kita di depan tadi, kita harus unlock, keluar dari diri kita. Artinya, keluar dari pola-pola lama, unlock ya, keluar dulu. Dan kita masuk lagi ke aplikasi baru, yaitu aplikasi ayem tentrem, bersyukur, berlimpah, dan kita sudah mengalami itu, ya. Nah, itu kuncinya seperti itu, Mbah, nggih. Nggih. Heeh. Nggih. Boleh. Saya pegang ya, Bang, nggih. Nggih. Ini. Sama
Oh ini, cincin. Ini, beneran ini. Nggih, ini bakutipun pripun, Mbah? Heeh. Oh, ini buat saya. Ini untuk apa? Nggih. Baik. Ini teman-teman, supaya kita bisa melihat ini uangnya asli memang. Tapi kita dikasih kenang-kenangan kata beliau untuk pengeling-eling katanya, ya. Ini bukan jimat, Mbah. Nah ini, ya orang-orang ini yang sumbu pendek ini gagal paham. Ini bukan jimat, tapi hanya pengingat atau pengeling-eling. Kadang-kadang manusia suka lupa atau mabok, ya. Karena apa? Kalau kita nggak diingatkan mungkin ya akan lupa. Nah artinya pengingat-ingat bahwa ternyata rezeki itu mudah ketika kita mengatakan mudah. Ketika kita sulit juga akan dipersulit, ya. Jadi artinya ini cincin atau tanda cinta. Ali-ali menojo lali kalau pangerane kita tetap manunggal, menyatu dengan Tuhan, terhubung langsung sehingga akan semakin mudah apapun didapat. Ini ada perumpamaan ya, Mbah, bukan dimaksud uang ini ya. Baik, Mbah. Ini tahu lagi, baik. Baik, Mbah, nggih. Sini lagi nggih. Berarti ini pengingat-ingat buat saya. Gak enak. Oke. Baik, Mbah. Ini ya, kata beliau, ini ada cahaya yang memantul supaya aura kita memancar, semakin banyak bersyukur. Yang kedua bening, katanya supaya kita tetap bening pikirannya. Bening, selalu berprasangka baik pada semua orang, jangan menyimpan kebencian, dendam, luka batin, dilepaskan, kata beliau tadi. Baik, Mbah, ini saya terima, Mbah. Alhamdulillah untuk pengeling-eling saya, mudah-mudahan setelah ini saya bisa mengalami apa-apa yang kita inginkan mudah tercapai, mewujud, dan juga teman-teman kita. Apa ada lagi, Mbah, selain ini, Mbah? Oke. Baik. Jangan lupa katanya, ketika kita punya rezeki untuk dialirkan lagi kepada orang-orang membutuhkan. Hilangkan rasa khawatir untuk habis. Pasti Tuhan akan mengalirkan lagi kepada kita. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Terima kasih. Di kula beto, dapat kula pangapunten. Mugi-mugi saged dadosaken sabab sehingga semua teman-teman saya dipelancar rezekinya. Baik, nggih, Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Yuk, pulang aja. Pulang. Lewat mana nih? Lewat sini gitu. Mbah? Hah? Mbah kemana? Mbah. Hilang lagi. Tukarin lagi kan? Gini aja deh. Dengan menghilangnya beliau, ini mengajak kita ya untuk betul-betul bisa menghilangkan sifat buruk dalam diri kita ya. Dan kita bisa keluar dari aplikasi kita yang selama ini merasa hidupnya susah. Hidupnya selalu ditipu orang, hidupnya selalu kekurangan. Nah, kita harus unlock dari sini, lepas semua itu, dan kita sudah berkelimpahan. Masuk ke aplikasi baru, berlimpah syukur gitu. Ini masih ada banyak nih. Udah biar aja lah, yuk. Bukan hak kita. Wah, banyak banget ini. Ya iya. Bukan hak kita, Mo. Jangan, Mo. Boleh. Alhamdulillah. Sampai dan ini kita ya. Saking betah nih dalam. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah sampai selesai sehingga paham, gamblang, ya, sampurno. Ternyata teka-teki yang disampaikan itu adalah sebuah makna yang sangat mendalam buat kita. Kalau kita memahaminya, yang dimaksud goa gaib, goa alam gaib, ya. Gaib itu apa? Kegaiban dalam diri kita. Loh ya, bukan yang dimaksud ini karena ada sebuah perpaduan kegaiban dalam diri kita yang selama ini tertutup oleh ego kita, oleh emosi kita yang mengendap, yang tidak mau dilepaskan. Nah, intinya kita harus melepaskan semua itu. Move on. Izinkan kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan, tetap kondisi bersyukur, tetap ayam tentrem, sehingga apa-apa kan menjadi mudah.
akan semakin mudah ketika kita semua banyak-banyak bersyukur. Itu intinya ya. Tapi harus bisa merasakan, mengalami sendiri. Bersyukur bukan di bibir tapi dirasa ya. Kebanyakan orang sekarang itu bersyukur cuma ucapan di bibir. Alhamdulillah. Bukan itu, tapi dirasa, merasakan. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham dari semua pesan-pesan cinta ini. Mudah-mudahan cinta ini akan selalu tersalurkan kepada kita. Amin. Dan kita pun akan saling terhubung, saling mencinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.